dan overview. Adapun goal dari tema ini adalah untuk memahami bagaimana digital transformation mempengaruhi kolaborasi pada kinerja di dalam perusahaan tersebut. Yang menjadi fokus adalah perusahaan Procter & Gamble atau dikenal juga dengan P&G. Overview-nya adalah foundational concept, teknologi, result, challenge, dan recommendation-nya. Di sini kita akan membicarakan tentang definisi dari kolaborasi dalam konteks bisnis modern, menjelaskan bagaimana sistem informasi mendukung kolaborasi dalam organisasi global, termasuk penggunaan enterprise social network seperti Slack, Microsoft Teams, atau Zoom. Yang menjadi foundation of collaboration di sini yang pertama ada traditional collaboration. Contohnya adalah pertemuan secara face-to-face, email, atau isolated system. Yang kedua adalah shift melalui alat-alat digital platform. Yang ketiga drivers melalui globalisasi berbentuk remote work dan digital expectation. Ini adalah sebuah studi kasus tentang perusahaan Procter & Gamble yang mengadopsi sistem informasi untuk inovasi berbasis kolaborasi. Di sini ada key digital technology. Yang pertama adalah cloud-based platform. Contohnya adalah Microsoft Teams dan OneDrive. Yang kedua adalah enterprise social networks. Contohnya adalah Yammer. Yang ketiga, integrated project management tools. Contohnya Asana, Slack, Trello. Selanjutnya ada impact, yaitu real-time collaboration, transparency, and accessibility. Adapun case study dari perusahaan Procter & Gamble ini, global scale-nya meliputi 100.000 karyawan di seluruh dunia. Untuk adoption of digital tools-nya, dia sudah menggunakan platform across department. Dan dari hasil itu, yang menjadi benefits-nya adalah peningkatan dalam product development cycles, lalu ada market response yang lebih cepat, dan streamline internal communication. Selanjutnya, di artikel ini juga ada memaparkan tentang dampak cloud computing dan teknologi berbasis AI dalam meningkatkan efisiensi kerja tim di perusahaan ini. Jadi bagaimana pengaruh AI dan cloud computing dan teknologi lainnya itu berpengaruh terhadap kinerja kerja grup di perusahaan tersebut. Untuk implementasi pemakaian teknologi ini, perlu adanya strategic recommendation dari eksternal. Jadi rekomendasinya adalah yang pertama, bagaimana menghubungkan antara teknologi ini dengan tujuan dari bisnis perusahaan. Selanjutnya ada invest in user training and support. Jadi memang selalu dibutuhkan untuk training terhadap teknologi-teknologi yang baru diimplementasikan di perusahaan, cara penggunaannya, pemahaman pada karyawan, dan untuk supportnya jadi terus continue, tidak boleh berhenti. Selanjutnya adalah implement security best practice. Jadi
penggunaan teknologi digital ini tidak lepas dari masalah security atau keamanan. Nah, keamanan ini harus perlu dijaga dan terus ditingkatkan agar tidak terjadi kebocoran, masalah-masalah kebocoran atau pencurian data dan sebagainya. Dan perlu juga ada evaluasi yang terus-menerus dan adanya upgrade pada tools-toolsnya. Dan terakhir ada promote digital first culture. Selanjutnya di bagian conclusion, PNG harus berkolaborasi untuk masalah implementasi sistem ini. Penggunaan informasinya juga harus membutuhkan kolaborasi yang baik dari semua pihak. Jadi kesuksesan implementasi program ini itu juga bergantung dari teknologi yang balance dengan orang-orangnya dan proses yang dilaluinya. Untuk kedepannya harus adanya data yang tidak kaku ya. Jadi datanya ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang terbaru, dan dia harus selalu terhubung secara digital. Demikian sedikit presentasi dari saya dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang dari penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.